Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ada 3 golongan orang yang sangat merugi, orang yang sangat mendapatkan kerugian dan dianggap sebagai orang yang celaka. Yang 3 perkara ini disebutkan Rasulullah dalam sabda beliau mengatakan, Raghima anfu razulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang pertama, celakalah seseorang yang namaku terdengar di ucapan orang lain kepadanya, yang namaku terdengar kepadanya diucapkan, tapi dia tidak mau membacakan salawat kepadaku. Itu yang pertama, orang yang celaka, yaitu orang yang nama Nabi Muhammad dia dengar. Ada orang yang mengucapkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dekatnya dan didengarkannya, tapi dia tidak mau membacakan salawat kepada Nabi. Yang kedua, kata Rasulullah, Raghima anfu rajulin daghala alaihi Ramadan summan saga qabla ay yaghfira lahu. Yang artinya, celakalah seseorang yang bulan Ramadan datang kepadanya, lalu bulan Ramadan pergi sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan. Artinya, Ramadan datang kepadanya tapi dia tidak mempergunakan bulan Ramadan untuk ia meraih ampunan Allah dengan melaksanakan ibadah dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Bahwa bulan Ramadan, bulan yang membawa ampunan kepada hamba Allah yang mau melaksanakannya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang celaka, Raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibira falam yudkhilahul jannah. Yang artinya, celakalah seseorang yang ia memiliki kedua orang tua, ibu dan bapak, tetapi dia tidak bisa masuk surga karena keduanya. Artinya dia tidak berbakti kepada ibu dan bapaknya, sehingga ia tidak mendapatkan surga dari berbakti kepada kedua orang tua. Maka 3 kelompok ini adalah orang yang celaka, orang yang sengsara, dan orang yang merugi, karena dia tidak memiliki kesempatan, tidak menjadikan kesempatan yang ada di dekatnya, yang ada di hadapannya, untuk meraih ampunan Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.